Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Cahya Andika Ramadan dari program administrasi bisnis semester 1 kelas 1B. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester pelajaran pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Ibu Eriska Ginata Dwi Putri, SHMH, dengan tema tugas yaitu keunggulan Pancasila dibandingkan dengan ideologi lainnya. Nah, dalam penjelasan Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia. Ideologi sendiri berasal dari kata idea yang bahasa Inggris yang berarti gagasan. Lalu logi berasal dari bahasa Yunani yang artinya ilmu atau pengetahuan. Sebagai dasar negara, Pancasila dapat mempersatukan bangsa Indonesia yang terdiri dari ragam suku, budaya, agama, dan adat istiadat. Setiap butir sila yang terdapat dalam Pancasila sudah sesuai dengan keinginan dan kebutuhan bangsa Indonesia. Ideologi disebut penting bagi sesuatu bangsa karena ideologi berfungsi mengatasi berbagai pertentangan atau ketentangan sosial. Dengan begitu, ideologi dapat membentuk solidaritas atau rasa kebersamaan. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang terdiri dari 5 prinsip. Berikut adalah yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama Pancasila mengakui keberadaban Tuhan yang Maha Esa. Sila ini menghormati kebebasan, keberagaman, dan keyakinan masing-masing individu. Pancasila tidak mengikat warga negara pada agama tertentu, tetapi mengakui pentingnya nilai-nilai moral dan spiritual dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua menekankan pentingnya menghormati martabat dan hak asasi manusia atau HAM. Sila ini mendorong perlakuan adil, setara, dan beradab terhadap semua warga negara. Pancasila menekankan pentingnya menghindari diskriminasi, penindasan, dan pelanggaran terhadap hak-hak individunya. Untuk yang ketiga, persatuan Indonesia. Sila ketiga menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam masyarakat Indonesia. Sila ini mencakup persatuan dalam keberagaman, persatuan dalam tujuan nasional, dan persatuan dalam menjaga keutuhan negara. Pancasila mendorong rasa cinta tanah air dan semangat nasionalisme di antara warga negara. Sedangkan yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat menekankan pentingnya kedaulatan rakyat dan partisipasi aktif warga negara dalam proses pengambilan keputusan politik. Sila ini mendorong sistem demokrasi yang melibatkan perwakilan rakyat dalam pengambilan keputusan yang penting bagi negara. Sedangkan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima menekankan pentingnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini mendorong pemerataan ekonomi dan sosial, serta menghindari kesenjangan yang berlebihan antara si kaya dan si miskin. Pancasila menekankan perlunya negara turut serta dalam memastikan kesejahteraan dan keadilan bagi semua warga negaranya. Untuk selanjutnya, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mencerminkan nilai-nilai universal seperti keberagaman, keadilan, kesatuan, demokrasi, kesejahteraan sosial. Keuntungan Pancasila terletak pada kemampuannya untuk mengakomodasi keberagaman masyarakat Indonesia, mempromosikan persatuan, dan mendorong partisipasi aktif warga negara dalam membangun negara yang adil dan beradab. Pancasila
adalah dasar negara yang memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan ideologi lainnya. Berikut ideologi lainnya. Yang ke satu ada keberagaman. Keberagaman Pancasila mengakui dan menghormati keberagaman dalam masyarakat Indonesia ini. Ini mencakup keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa. Pancasila mempromosikan persatuan dan kesatuan di tengah-tengah keberagaman ini, menjadikan relevan dan inklusif bagi semua warga negara Indonesia. Yang kedua, keadilan sosial. Pancasila menekankan dengan keadilan sosial, pentingnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip ini menjamin bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mendapatkan keadilan, kesempatan, dan perlindungan dari negara itu sendiri. Pancasila mendorong pemerataan ekonomi sosial, serta menghindari kesenjangan yang berlebihan antara si kaya dan si miskin. Untuk yang ketiga, kedaulatan rakyat. Pancasila mengakui rakyat sebagai prinsip dasar dalam sistem politik Indonesia. Ini berarti bahwa keputusan-keputusan penting dalam negara diambil oleh wakil-wakil rakyat yang dipilih secara demokrasi. Pancasila mendorong partisipasi warga negara dalam proses pengambilan keputusan politik. Untuk yang keempat, persatuan dan kesatuan. Pancasila menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam masyarakat Indonesia ini, mencakup persatuan keberagaman, persatuan dalam tujuan nasional, persatuan dalam menjaga keutuhan negara. Pancasila mendorong rasa cinta tanah air, semangat nasionalisme di antara warga negaranya. Untuk selanjutnya nomor 5 ya, ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila ini mengakui keberagaman Tuhan yang Maha Esa. Meskipun Pancasila tidak mengikat warga negara pada agama tertentu, prinsip ini menghormati keberagaman dan mengakui pentingnya nilai-nilai moral dan nilai-nilai spiritual dalam kehidupan bermasyarakat. Keunggulan ini menjadikan Pancasila sebagai dasar negara yang kuat bagi masyarakat Indonesia. Pancasila memberikan kerangka kerja yang eksklusif, adil, dan demokrasi untuk membangun negara berdaulat, berkeadilan, dan bersatu. Adapun sejumlah keunggulannya ideologi Pancasila sebagai suatu ideologi, Pancasila memiliki keunggulan dibandingkan dengan ideologi lainnya. Melansir dari buku Tata Negara Suatu Pengantar yang ditulis oleh Johann Jesip, yang ke-1 ada mengandung nilai-nilai positif yang bersumber dari budaya bangsa Indonesia. Yang kedua, menutup kelemahan dari ideologi yang saling bertentangan. Untuk yang ketiga, ekonomi yang menyangkut hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara sehingga tidak mengorbankan rakyatnya itu sendiri. Yang keempat, bersifat fleksibel yang berarti sejalan dengan perkembangan zaman. Keunggulan Pancasila juga diakui oleh para pakar-pakar luar negeri. Dikutip dari buku Menuju Pelanggaran Daerah Berdasarkan Pancasila karya Sujatmika, salah satu guru besar agama di Amerika, yang menyebutkan Pancasila sebagai religiously friendly ideology. Selain itu, George M.C. Turner Kane dari Sonal Universe juga mengatakan Pancasila sebagai penjelasan terbaik dalam sejarah yang pernah dia amati. Untuk yang selanjutnya, fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Pancasila merupakan ideologi terbuka. Artinya ideologi terbuka, Pancasila adalah ideologi yang menjadi pandangan suatu bangsa itu sendiri. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila mengandung 3 nilai, antara lain nilai dasar,
yaitu nilai yang tidak berubah sepanjang zaman, nilai instrumen yakni nilai yang bersifat dinamis, sesuatu perkembangan zaman, dan nilai praktis yaitu nilai yang dilaksanakan secara nyata. Penjelasan masing-masing nilai tersebut dipaparkan pada dipaparkan berikut ini adalah penjelasannya. Yang pertama, nilai dasar mencakup hakikat kelima sila Pancasila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima hal ini pedoman fundamental yang bersifat universal, mengandung cita-cita negara dan tujuan yang baik dan benar. Yang selanjutnya, nilai instrumental. Nilai instrumental mencakup arahan kebijakan, strategi, sasaran, dan lembaga yang melaksanakannya. Konsep ini merupakan perkembangan atau penjabaran dari nilai dasar. Berkatnya, penyesuaian pelaksanaan dari sesuatu yang dasar akan lebih jelas untuk bisa menyelesaikan masalah yang terjadi. Yang berikutnya, nilai praksis meliputi realisasi dari instrumental yang sifatnya nyata dan dapat digunakan untuk kehidupan bernegara. Dengan nilai terakhir ini, Pancasila bisa melakukan pengembangan serta perubahan agar penerapannya sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia yang berubah-ubah pada setiap masanya. Kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat yang berbunyi, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara atau UUD Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berdaulatkan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, pentingnya ideologi bagi suatu bangsa. Pentingnya ideologi bagi suatu bangsa adalah menjelaskan sebagai pemersatu keseragaman ataupun keanekaragaman bangsa. Misalnya dengan memakai semboyan kesatuan dalam perbedaan dan perbedaan dalam kesatuan. Selain itu, pentingnya ideologi juga untuk membangkitkan semangat kesadaran, kemerdekaan, dan kehormatan suatu bangsa itu sendiri, dan juga sebagai cita-cita suatu bangsa untuk memajukan ke depannya dalam suatu hari nanti. Salah satu contoh pentingnya ideologi bagi suatu bangsa dan negara adalah kegagalan peristiwa pemberontakan Madiun 1948 maupun pengkhianatan G30 SPKI tahun 1965. Sebab semua golongan bangsa Indonesia sepakat untuk tetap mempertahankan keutuhan Indonesia dengan landasan dasar dan ideologi Pancasila. Dengan penjelasan yang telah disampaikan mungkin secara rinci, saya berharap apa yang saya jelaskan dapat menggali pemahaman yang lebih dalam tentang materi ini. Namun pemahaman sejati seringkali memerlukan waktu dan refleksi lebih lanjut. Jangan ragu untuk menjalani materi ini lebih lanjutnya lagi, bertanya kepada orang lain atau mencari sumber-sumber tambahan untuk memperdalam pemahaman yang ingin Anda ketahui selanjutnya. Saya percaya bahwa setiap tantangan membawa pelajaran berharga, dan semoga materi yang telah saya bahas hari ini dapat menjadi pondasi yang kokoh. Ingatlah, kesalahan adalah bagian alami dari proses pembelajaran. Jadi jangan ragu untuk menjajaki bidang ini dengan keberanian dan ketekunan. Terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih atas keterlibatan dan ketertarikan yang sudah menonton video ini tentang materi menjaga nilai-nilai Pancasila. Semoga pengetahuan yang
diperoleh hari ini membawa manfaat berkelanjutan untuk masa yang akan datang. Jadikanlah pengetahuan ini sebagai bahan bakar untuk memperluas wawasan dan mencapai tujuan. Mungkin hanya sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.